Swastiastu. Oh, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo pendengar setia GTN Talk di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja, Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai presenter, Ibu Sri Bagus Agung Ayudhya akan menemani kalian dalam seputaran wawancara mengenai peran dosen dalam menerapkan metode pembelajaran di kampus. Pada hari ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Profesor Dr. Wiwayan Resmini, SEMAG. Terima kasih. Beliau adalah seorang pejabat Profesor Dokter sekaligus dosen pengajar yang sudah banyak berkecimpungan di bidang pendidikan. Sebelumnya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini bersama saya. Ibu. Baik Bu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, kabar Ibu baik. Halo sahabat teman BBN Bok. Hari ini Ibu Wiwayan Rasmini akan menyampaikan beberapa hal. Di sini mari bersama-sama kita ikuti siaran-siaran yang ada di BBN Talk. Oke? Terima kasih Ibu sebelumnya. Semoga Ibu diberikan sehat selalu dan terus semangat pada hari ini. Sebelum memasuki paparan lebih mendalam, Bu, boleh ceritakan sedikit Bu tentang peran Ibu sebagai profesor, dokter, atau dosen pendidikan di kampus Institut Agama Hindu Negeri PDI Mataram kepada pemirsa yang ada di rumah. Iya. Peran sebagai dosen yaitu melaksanakan dharma program ini yang ada di Mataram ini. Sebagai dosen yang memiliki jabatan akademik profesor itu diharuskan memiliki bidang keahlian tertentu yang kita gunakan sebagai interaksi kita di dalam proses pembelajaran ini. Nah, di Mataram ini memang sudah memiliki 6 profesor yang terdiri dari berbagai bidang keahlian yang akan menuntun atau mengajarkan atau berinteraksi dalam proses belajar mengajar yang ada di Mataram. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang secara singkat. Nah, pemirsa di rumah tidak tahu nih bahwa bagaimana pengembangan Ibu atau peran Ibu sebagai dosen pendidikan di kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja, Mataram. Selanjutnya, mari kita memasuki pertanyaan yang lebih mendalam. Sebelumnya mohon izin Ibu saya mengajukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya pertama, bagaimana peran Ibu sebagai dosen pendidikan dalam mengatur metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa? Iya. Sebagai seorang dosen, kita harus mengidentifikasi baik karakteristik mahasiswanya untuk menyesuaikan bahan ajar atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita identifikasi tujuannya dulu sehingga kita bisa memilah dan memilih metode yang kita gunakan dan juga bahan kajian yang kita akan pakai di dalam proses belajar mengajar ini. Nah, di awal itu tujuan pembelajaran ini kita akan menderivaksi dari tujuan dari mata kuliahnya atau CPMK. Nah, CPMK ini adalah turunan atau derivasi dari CPL Prodi atau capaian pembelajaran program studi. Nah, lulusan dari program studi masing-masing atau program studi pendidikan ini akan mencapai apa? Karena tuntutan zaman sekarang atau tuntutan pembelajaran sekarang adalah mahasiswa itu harus bisa apa? Mahasiswa tidak boleh hanya tahu apa. Sehingga secara tujuan dari CPL atau capaian pembelajaran prodi ini untuk dicapai, maka ada mata kuliah yang harus memiliki tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliahnya. Dari capaian pembelajaran mata kuliah inilah Ibu atau saya atau kami sebagai dosen itu akan memilih metode yang sesuai dengan karakteristik dari mahasiswanya. Metode apa yang sesuai dengan karakteristik dari mahasiswa dan juga karakteristik dari capaian pembelajaran mata kuliahnya yang mendukung capaian pembelajaran dari lulusan program studi tersebut. Nah, pemilahan dari karakteristik siswa sehingga kita akan memilah metode yang terpilih. Nah, apa yang kita pilih untuk mencapai tujuan? Ya,
dari masing-masing bahan kajian atau materi yang disampaikan di dalam mata kuliah itu, dia akan menyesuaikan dengan metode masing-masing. Pada regulasi yang terakhir, yaitu Permen Dikti Saintek 39 2025 ini, bahwa pembelajaran yang dilakukan itu adalah peringkatif, pembelajaran yang berbasis pada masalah, pembelajaran yang berbasis pada kasus, dan juga pembelajaran yang berbasis pada proyek. Sehingga capaian pembelajaran mahasiswa pada masing-masing mata kuliah itu akan mencapai mahasiswa itu bisa apa. Tetapi yang pada zamannya dulu itu mahasiswa tahu apa yang hanya diketahui secara kognitif saja atau pengetahuan saja, itu tidak bisa digunakan pada saat mereka bekerja. Dari penyesuaian tujuan ini disesuaikan dengan dunia kerja yang ada di lapangan, maka dosen dan khususnya ibu sendiri itu memilih metode pembelajaran atau model pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah yang dipegang. Itu adalah metode pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa mata kuliah yang diundang semester ini sesuai dengan bidang keahlian ibu, yaitu penelitian dan evaluasi pendidikan. Itu adalah mata kuliah statistik, mata kuliah evaluasi program dan pengembangan tahun, mata kuliah asesmen pembelajaran, dan juga mata kuliah metodologi penelitian. Dari jumlah mata kuliah itu, keseluruhan mata kuliah setelah ibu memberikan tentang pemahaman konsep dan konsep dasar dari masing-masing bahan kajian ini, ibu menerapkan model atau metode pembelajaran berbasis proyek. Itu dari segi metodologi. Nah, Magisan di rumah, ya kita tahu nih bahwa bagaimana peran metode dari peran ibu di Wayang ini. Apalagi banyak sekarang loh kasus mahasiswa yang bosan atau sama tidak ingin pembelajarannya. Tapi kita tahu di sini bahwa bagaimana cara mengatur atau menghandlenya. Selanjutnya, saya akan membuka pertanyaan kedua. Metode apa yang ibu selalu gunakan kepada mahasiswa seperti hal contohnya kesukaan mereka, kayak pembelajaran mungkin ada analisis atau sebagainya? Ya, karena pada saat ini hasil belajar yang diharapkan itu adalah hasil belajar yang FOX atau Tiger thinking skill. Mereka harus bisa berpikir kritis, berpikir yang kreatif, maka pilihan yang digunakan itu metode yang berbasis proyek, yang diawali dari perencanaan proyek ini sendiri dan dituntun selama pembelajaran selama 1 semester. Itu akan dibagi 2, output atau hasil proyek dari semester ini, yaitu pada setengah semester misalnya kita akan memberikan perencanaan sampai 8 pertemuan, sehingga proyek yang sudah diselesaikan itu adalah ada perencanaan dan sedangkan karena langkah-langkah dari proyek itu sudah diberikan dari awal pertemuan, itu pada saat setelah ada kontrak kuliah, setelah kita memberikan pemahaman tentang konsep dasar dari mata kuliah masing-masing, maka perencanaan proyek itu sudah kita berikan ke mahasiswa, dan mahasiswa sendiri yang memilih proyeknya sesuai dengan karakteristik yang dia inginkan dan sesuai dengan mata kuliah yang dia ambil lalu programkan pada semester ini. Sehingga mahasiswa tidak merasa bosan karena proyek ini sudah merupakan proyek yang mereka senangi dan mereka yang cetuskan sendiri langkah-langkah atau proyek yang harus dia kerjakan. Ya. Terima kasih penjelasannya Ibu atas metode pembelajaran yang disukai oleh mahasiswa. Sekarang pertanyaan yang sangat juga adalah Bu, kan dari pendidikan itu kayak bagaimana sih Bu tantangan mereka kayak menghadapi sesuatu atau Ibu tantangan itu sering hadapi kepada mahasiswa kayak kendala atau masalahnya? Iya, ada beberapa kendala memang yang dialami mungkin bukan hanya mahasiswa saja, tapi para dosen juga
Itu kendala di waktu. Kadang-kadang mereka sudah rencanakan mau berproses dengan proyeknya pagi ini gitu. Tetapi pagi ini dia rasanya masih punya waktu untuk siang. Siangnya mereka rancang lagi, tetapi ada kendala lagi siangnya kepanasan, terus lagi nanti sore dah dikerjakan, setelah sore lagi ada rasa kok kurang mood sorenya, akhirnya dia menunggu adem habis mandi sore, baru mereka mau kerjakan lagi setelah mandi sore, aku mudah nanti malam. Nah akhirnya terus berlanjut pagi, siang, sore, malam. Akhirnya ternyata proyek yang harus dia kerjakan selangkah demi selangkah yang semestinya memang sudah kami ibu rencanakan itu harus dikerjakan setiap langkahnya, setiap stepnya, tetapi mereka tunda. Nah itu yang sering menjadi kendala sehingga pada saat pertemuan ke-8 atau saat UTS itu datang, mereka belum memiliki produk dari proyek yang kita rancang. Nah, itu sering juga terkendala seperti itu. Dan ada juga, karena kan kita berproyek, namanya proyek itu sarana prasarana juga sering mereka alami kendalanya. Kadang-kadang beberapa mahasiswa belum memiliki laptop untuk mengerjakan proyeknya sehingga dia bergabung dengan temannya, saling minjem dengan temannya. Dari situ mereka terlihat juga mereka pada daya tangkap mereka itu sendiri. Seperti apa dia menangkap RTM atau rencana tugas dari mahasiswa ini, rencana proyek dari mahasiswa ini, mereka kendala. Namun kendala-kendala ini setiap saat karena yang namanya proyek itu harus kami sebagai dosen atau pengampu mata kuliahnya itu menuntun mereka untuk setiap saat menjalankan langkah-langkah dari proyek itu sehingga tidak terlalu jauh hambatan yang dialami oleh mahasiswa terutama pada saat mengerjakan proyek dana kebangsaan sehingga pada saatnya produk yang harus mereka selesaikan dari proyek itu bisa mereka rampungkan. Terima kasih penjelasannya untuk tantangan sebagai dosen atau mahasiswanya. Nah, untuk pertanyaan lebih selanjutnya nih Bu, ada nggak sih kayak teknik dari mereka kepada Ibu sebagai dosen pendidikan kayak memberikan sesuatu yang berharga kepada Ibu atau manfaatnya? Ya, manfaat diskusi yang sering dilaksanakan pada saat proses pembelajaran itu sangat bagus dan sangat banyak hal-hal tertentu yang kadang-kadang ibu sebagai pengampu mata kuliah sebagai dosen belum memiliki kemampuan tentang digital di saat ini dan mereka memberikan oh ini caranya seperti ini misalnya kita menggunakan aplikasi yang ada karena beberapa mata kuliah yang aku itu menggunakan alat bantu sebagai misalnya kalau statistika itu kita bisa menggunakan SPSS dan juga pada saat kita membuat referensi menggunakan Mendeley. Nah itu sudah kita saling diskusi sehingga setiap saat atau setiap semester RPS atau rencana pembelajaran semester itu ibu lakukan redaksinya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ada juga bahan kajian yang pada semester yang lalu misalnya itu bahan kajiannya belum mencakup seperti saat ini misalnya pembelajaran mendalam karena pada saat mata kuliah asesmen pembelajaran itu tentu kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, di situ bagaimana kita belajar dan pembelajaran saat ini harus setiap saat kita melihat atau menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Sehingga komunikasi yang saya terpadu antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri itu sangat mendukung untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang akan kita gunakan untuk semester selanjutnya. Sehingga disitulah komunikasi yang terjadi
tidak komunikasi yang satu arah, tetapi komunikasi yang multi arah. Karena komunikasi antar mahasiswa, teman sebaya, komunikasi antar mahasiswa dan dosen, komunikasi dosen dan mahasiswa itu terus terjadi sehingga bisa melakukan perbaikan terhadap eh, perencanaan dari pembelajaran atau RPS, perencanaan dari proyek yang akan kita laksanakan, sehingga di tahun-tahun berikutnya itu akan semakin baik menghasilkan hasil belajar yang memang kita tunggukan saat ini untuk diterapkan di era globalisasi ini. Karena hasil belajar yang kita inginkan sekarang bukan hasil belajar yang berupa skor saja. Nah, kita inginkan hasil belajar yang berupa life skill atau kemampuan keterampilan yang harus mereka gunakan di saat mereka akan bekerja. Di saat mereka akan kita luluskan, karena mata kuliah yang kita berikan pada saat semester itu akan menunjang lulusan mereka pada saat prodi ini menginginkan profilnya seperti apa. Nah, karena kita kan ya hari ini ada beberapa prodi, prodi pendidikan, itu ada pendidikan seni, ada pendidikan agama Hindu, ada pendidikan PAUD, dan yang sekarang memang di prodi pendidikan sudah masuk ke level 7, yaitu ada pendidikan profesi guru. Nah, di situ semua dosen itu harus melakukan penyempurnaan dari perencanaan pembelajarannya pada setiap semester. Jangan sampai dosen menganggap bahwa LPS itu adalah kitab suci. Itu yang tidak dibolehkan sebenarnya, karena LPS itu adalah rencana pembelajaran semester yang setiap saat kita akan perbaiki atau kita akan rumuskan kembali sesuai dengan hasil diskusi kita yang kita lakukan pada saat proses belajar mengajar. Nah, di proses pembelajaran itulah kita dapatkan, oh ini kesesuaian bahan kajian sekarang, ini kesesuaian untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap hasil belajar, atau penilaian terhadap proses pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan juga kita melakukan diagnostik terhadap asesmen atau penilaian diagnosa atau mendiagnostik dari baik itu dari bahan kajian kita atau bahan materi pelajaran, baik itu dari mahasiswa kita diagnosis ya sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Sehingga asesmen itu kita lakukan 3 hal itu. Ada namanya asesmen diagnostik, ada namanya asesmen formatif, ada namanya asesmen sumatif. Nah, yang dari diagnostik ini kita melakukan penilaian terhadap mahasiswa kita untuk mengidentifikasi karakteristik dari mahasiswa itu. Dan karakteristiknya kita ketahui untuk menyesuaikan dengan materi yang akan kita berikan di dalam proses pembelajaran. Itu namanya diagnostik asesmen atau asesmen diagnostik. Ada juga yang namanya asesmen formatif. Itu dilakukan penilaian pada saat proses tadi, ya. Misalnya kita melakukan diskusi pada saat proses pembelajaran, kita lakukan penilaian untuk melakukan perubahan atau perbaikan tentang proses pembelajaran. Misalnya gaya komunikasi kita seperti apa. Itu yang kita lakukan pada saat asesmen formatif. Nah, untuk melihat apakah capaian dari mata kuliah ini atau CPMK yang kita sudah susun berdasarkan mata kuliah yang kita ampu itu apakah sudah tercapai atau belum, itu kita lakukan asesmen sumatif. Nah, 3 asesmen inilah kita gunakan untuk mengidentifikasi karakteristik mahasiswa, untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap proses pembelajaran, dan juga untuk melihat apakah capaian dari mata kuliah kita sudah tercapai atau mahasiswa kita lulus di dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang kita lakukan untuk melestarikan bagaimana pembelajaran. Terima kasih juga atas tanggapannya sangat luar biasa pada hari ini. Nah,
Sebelum untuk kegiatan kita pada hari ini, ada pertanyaan saya yang terakhir. Apa sih inovasi Ibu sebagai dosen pendidikan pada mahasiswa atau kampus? Ya, inovasi yang Ibu lakukan, Ibu terus menggali. Misalnya ada teknik tertentu yang harus disampaikan pada saat tertentu juga, itu harus kita lihat. Karena apa? Karena di saat mahasiswa bosan, kita paling tidak melakukan ice breaking seperti apa kalau kita kegiatannya seperti ini. Itu Ibu sering melakukan ice breaking di dalam kelas untuk menyedarkan mahasiswa supaya dia bisa terlalu serius misalnya karena mata kuliahnya Ibu memang mata kuliah yang cukup serius itu karena ada statistik itu yang mereka takuti, padahal itu sebenarnya tidak menakutkan, itu sebenarnya menyenangkan. Seperti apa dan di dalam ice speaking kita berikan dia untuk menyenangi mata kuliah yang kita akan hadap. Terima kasih buat pertanyaannya sangat luar biasa hari ini. Baik pemirsa di rumah, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa pengembangan kampus inovasi dan kolaborasi dalam peran dosen menerapkan metode pembelajaran di kampus adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menutup kegiatan kita pada hari ini, boleh disampaikan sedikit Bu kepada pemirsa yang ada di rumah tentang statement. Oke, sahabat BBM yang berbahagia hari ini, mari kita bersama-sama diakan untuk melaksanakan proses pembelajaran karena saat ini terutama pendidikan agama Hindu sangat banyak membutuhkan guru-guru agama Hindu di seluruh Indonesia dan itu yang kita inginkan dan juga banyak sekali prodi-prodi yang lain yang ada di Yakan yaitu dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 prodi sehingga Bapak Ibu dan adik-adik semuanya bisa mengikuti perkuliahan di Yakan di Sekarang. Nah, mari kita songsong masa depan kita karena investasi yang paling tinggi nilainya adalah investasi di bidang pendidikan. Mari bersama-sama kita sambut, kita songsong hari kita yang cerah di ke depan hari sehingga adik-adik, Bapak Ibu semua bisa melihat matahari yang terbit dan matahari yang terbenam. Mari bersama-sama Dayan Widya Mataram untuk mengikuti atau mencari terbitnya ilmu pengetahuan untuk kita isi mengurangi kegelapan kita karena kita tidak memahami dan mengetahui tentang ilmu pengetahuan itu. Mari bersama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak juga pada pendengar setia GPM Talk sudah mendengarkan wawancara saya pada hari ini bersama Ibu Profesor Dr. Niwayan Smini, SEMAG. Pada hari ini saya tutup dengan sebagai peserta Ibu Sri Bagus Agama Wirya, pamit undur diri apabila ada kesalahan kata atau kata yang terbenar di hati, mohon dimaafkan. Maka saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadu sadu sadu.